Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 12 Juni 2022. 12 Juni 2022. Dan pekabaran kita di pagi hari ini dengan judul Meningkat dalam pengetahuan akan Allah. Meningkat dalam pengetahuan akan Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita untuk hari ini 12 Juni 2022 dengan judul Meningkat dalam pengetahuan akan Allah. Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ia yang menjalankan karunia terbaiknya akan sungguh-sungguh berupaya melakukan rencana agung Tuhan untuk meninggikan kemanusiaan. Hendaklah tekun dalam pekerjaan yang Anda telah mulai, sampai meraih kemenangan demi kemenangan. Didiklah diri sendiri untuk satu tujuan. Pandanglah standar yang tertinggi, agar Anda dapat melakukan yang terbesar dan terbaik. Maka terpantulah kemuliaan Allah. Jangan bingung melihat banyaknya pekerjaan yang Anda harus selesaikan seumur hidup, karena Anda tidak diharuskan menyelesaikan semuanya dalam seketika. Biarlah setiap kekuatan Anda digunakan menjalankan pekerjaan setiap hari, memperbaiki setiap kesempatan yang berharga, menghargai bantuan-bantuan yang Allah berikan, dan membuat kemajuan di atas tangga langkah demi langkah. Ingatlah bahwa Anda hidup sehari pada satu waktu, bahwa Allah telah memberikan Anda sehari, dan catatan surga menunjukkan bagaimana Anda menghargai hak-hak istimewa dan kesempatan-kesempatan itu. Biarlah Anda bertambah baik setiap hari, sehingga pada akhirnya Anda akan mendengar suara Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Tidak ada yang tampaknya lebih tidak berdaya, namun benar-benar lebih tak terkalahkan, selain jiwa yang merasakan ketiadaannya dan sepenuhnya bergantung pada jasa juru selamat. Tuhan akan mengirim setiap malaikat di surga untuk membantu orang seperti itu, daripada membiarkan dia dikalahkan. Ingatlah bahwa dalam hidupmu, agama itu bukanlah salah satu pengaruh, tetapi hal itu haruslah pengaruh yang mendominasi yang lainnya. Milikilah pertarakan yang ketat. Jauhilah semua pencobaan. Jangan berikan kesempatan kepada musuh yang licik. Jadi saudara, meningkat dalam pengetahuan akan Allah adalah ketika kita datang kepadanya dengan setia, yaitu melalui doa, melalui mendengarkan firman Tuhan. Itu akan menuntun kita untuk memiliki pengetahuan akan Allah setiap waktu lebih meningkat. Jadi karunia yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, dan kita akan menerima karunia-karunia yang lain. Karunia-karunia yang lain yaitu kita rindu terus belajar firman Tuhan. Kita mau gunakan talenta kita. Jadi kalau sudah bicara tentang talenta sehubungan dengan karunia, maka talenta-talenta yang kita miliki itu mungkin ada sejak kita lahir atau terbawa sejak kita lahir. Dan talenta-talenta itu kita mau gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka itu telah menjadi karunia rohani. Kenapa karunia rohani? Karena kalau bilang karunia rohani, itu berarti di sana dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadikan kita menggunakan
potensi kita, yang terbaik dalam diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau kita gunakan itu dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita melakukan rencana agung. Kita melakukan rencana agung Tuhan untuk meninggikan. Jadi meninggikan kemanusiaan artinya bahwa kita manusia diangkat derajatnya. Ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, karunia Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, menggunakan semua kemampuan kita, pengaruh kita, talenta kita untuk kemuliaan Allah. Maka kita akan lebih terus mengenal, memiliki pengetahuan akan Allah, lebih hari lebih meningkat. Dan itu akan menjadi suatu hal yang di sini firman Tuhan kita katakan pagi ini adalah meninggikan kemanusiaan. Jadi ayat hari ini berkata sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kalau pengaruh Roh Kudus besar dalam hidup kita dan kita percaya pada Yesus, kita terima Roh Kudus bekerja di hati kita, setiap waktu kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bicara soal Allah, kalau kita mau menyelidiki tentang Allah, kita manusia tidak memiliki kemampuan yang lebih dalam untuk belajar tentang Allah. Tetapi kalau kita dikaruniai kuasa Roh Kudus, talenta-talenta kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, maka setiap waktu kita akan mengenal Allah itu lebih jauh, lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya saudara, kita akan mendapatkan intisari daripada Allah itu sendiri. Dan kita boleh ambil keputusan untuk mengasihi Dia. Dan dengan mengasihi Dia adalah kita boleh melakukan setiap hukum, setiap peraturan yang Allah mau kita lakukan. Karena Dia berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan pagi yang kami dengarkan di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu di hati kami, agar kami menggunakan talenta, semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan bantuan kuasa Roh Kudus, itu dapat kami gunakan untuk mengenal Tuhan lebih jauh dan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri, tapi kami selalu berjalan dengan Tuhan. Umat-umat-Mu di mana berada, khusus hamba berdoa untuk umat-umat anggota-anggota jemaat yang hamba layani di jemaat Smyrna, yang pada pagi ini mereka boleh berkunjung ke Ibu Ritna Riadame. Tuhan memberkati kiranya pelayanan mereka bersama dengan adik raja yang baru saja menerima Yesus sebagai juru selamat, berkomitmen untuk hidup setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah juga Tuhan berkati adik Vanessa, biarlah mereka semua ini boleh tetap kuat dalam iman, setia sampai Yesus datang. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Janji berkat Allah menaungi hidup kami hari ini, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kami semua hari ini sampai Tuhan datang pada kali kedua. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.